Bab 378. Dihujat orang-orang. Acara pertemuan setahun sekalipun berakhir dengan cepat. Setiap acara pertemuan, peringkat keluarga konglomerat Jiangping pun akan mengalami perubahan. Kini 670 keluarga konglomerat dari Jiangping yang begitu besar telah menjadikan Jerry yang sebagai pemimpin mereka. Bisa dikatakan, bahwa di masa depan nanti, Jerry yang memimpin Jiangping, sehingga acara pertemuan seperti ini juga tidak arti lagi untuk lanjut diadakan. Dengan cepat, kerumunan orang dalam aula besar itu langsung bubar, sehingga hanya tersisa Jerry Yang dan Alfredo Han. Tentara Alfredo Han dari pasukan tentara pertama perbatasan utara memberi hormat kepada pelindung perbatasan utara. Ketika orang-orang pergi, Alfredo Han berdiri di hadapan Jerry Yang dengan tubuhnya yang tegak dan memandang Jerry Yang penuh rasa hormat. Suas. Alfredo Han memberi salam ke arah Jerry Yang dengan raut wajah yang serius. Tatapannya juga penuh dengan rasa hormat yang tulus. Ini adalah sebuah tanda hormat dari seorang tentara tua perbatasan utara kepada pelindung generasi terbaru. Melihat Alfredo Han yang begitu hormat kepada diri sendiri, Jerry Yang pun merasa emosional. Ia juga menegakkan tubuhnya dan memberi salam balik, berujar dengan nyaring, mantan pelindung perbatasan utara Kyushu, Jerry Yang, memberi salam. Selesai memberi salam, Jerry Yang baru berujar penuh emosi, "Kepala keluarga Han, sejak aku meninggalkan perbatasan utara, aku bukan pelindung perbatasan utara lagi. Anda tidak perlu begitu sungkan." Alfredo Han malah berujar dengan wajah serius, "Sekalinya masuk perbatasan utara, maka kamu akan selamanya menjadi orang perbatasan utara. Meski kamu sudah pergi, tapi di dalam hatiku, pelindung perbatasan utara manapun pantas aku beri kehormatan besar." Melihat kedua mata Alfredo Han yang memerah, Jerry Yang paham bahwa tentara tua ini memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap perbatasan utara. Tidak pernah mengalami mati hidupnya pertarungan perbatasan utara, maka tidak dapat memahami perasaan dalam setiap tentara perbatasan utara terhadap perbatasan utara. Sudahlah, mari jangan bahas ini, mari kita bahas yang lain. Jerry Yang mendadak membuka mulut. Tadi waktu semua orang sudah mau pergi, ia hanya memanggil Alfredo Han seorang. Karena ada yang ingin ia tanyakan kepada Alfredo Han. Usai mengetahui identitas Jerry Yang, saat berhadapan dengannya, mata Alfredo Han pun hanya penuh dengan rasa hormat. "Silakan Anda katakan saja, Tuan Yang." Alfredo Han berujar dengan penuh hormat. Jerry Yang sedikit tidak berdaya, namun juga tidak mempermasalahkan rasa hormat Alfredo Han terhadap dirinya, melainkan membuka mulut berkata, "Kini Jiangping tampak bersatu, namun masih ada beberapa masalah tersembunyi yang besar, mau keluarga Huang ataupun asosiasi bela diri, masih ada kemungkinan besar mereka akan datang kembali. Mereka akan mendatangkan orang lagi, hanya saja posisi dan kemampuan mereka akan lebih hebat. Apakah kepala keluarga Han ada pendapat lain?" tanya Jerry Yang. Awalnya di Jiangping sini ada 3 keluarga konglomerat besar. Kini keluarga Meng dan keluarga Ning sudah sepenuhnya musnah, dan hanya tersisa keluarga Han saja. Meski keluarga Guan dan keluarga Chen memiliki hubungan yang lebih dekat dengan dirinya, tapi dibanding dengan keluarga Han, pengaruh mereka masih tidak sebanding. Bisa dikatakan bahwa apapun yang terjadi hari ini hanyalah sebuah kebetulan. Jerry Yang sama sekali tidak kepikiran untuk menyatukan Jiangping. Kalau bukan karena keluarga Huang dan asosiasi bela diri yang keterlaluan, ia pun terpaksa harus maju dan mencengangkan semuanya. Setelah Alfredo Han serius sesaat, ia pun membuka mulut berujar, "Tuan Yang, menurutku, keluarga Huang tidak perlu ditakuti, dan sekarang yang paling bermasalah adalah asosiasi bela diri." "Mengapa?" tanya Jerry Yang. "Bagi keluarga Huang, tidak hanya Jiangping saja yang menjadi pilihan mereka masih boleh memilih provinsi lain. Hari ini Anda memaksa Jason Huang untuk berlutut dan meminta maaf, jika masalah terdengar hingga keluarga Huang, Jason Huang tidak hanya kehilangan posisi pewarisnya, bahkan ia juga bisa dikeluarkan dari inti kekuasaan keluarga Huang. Jadi, Jason Huang tidak akan melaporkan apa yang terjadi malam ini kepada keluarga Huang, dan hanya bisa berusaha mungkin untuk menutupinya.
Tapi asosiasi bela diri ini malah merupakan masalah besar. Yoshi bisa menjadi pemimpin cabang Jiangping, sudah pastinya bukanlah orang bodoh. Jika ia memilih untuk pergi, sudah pastinya ia kurang yakin untuk mengalahkan Anda. Jika ada orang asosiasi bela diri yang datang lagi, kemampuan orang itu juga hanya semakin kuat saja. Jadi, dalam waktu singkat ini, kita tidak perlu mencemaskan keluarga Huang, tapi kita perlu berwaspada akan asosiasi bela diri. Alfredo Han berujar dengan sangat serius. Untuk asosiasi bela diri, ia masih cukup tertekan. Meski asosiasi bela diri Provinsi Jiangping hanya sebuah cabang saja, namun yang paling mengerikan adalah pusat asosiasi bela diri, di sana pun terdapat banyak pendekar hebat. Jerry yang mengangguk pelan, tampak tidak takut sama sekali. Usai terdiam sesaat, ia membuka mulut berujar, "Aku sih tidak takut dengan asosiasi bela diri, tapi aku takut mereka akan menyerang kalian. Lagi pula tadi keluarga Han kalian dan keluarga Guan serta keluarga Chen memimpin mereka semua untuk menyatakan kesetiaan kepadaku, sehingga semua keluarga konglomerat satu Jiangping mau taat padaku. Apabila asosiasi bela diri menyerang kalian, ini akan menjadi masalah yang besar bagiku." Alfredo Han tertawa sinis, "Jika asosiasi bela diri benar-benar ingin menyerang kita, kita hanya perlu menerimanya saja. Meski keluarga Han tidak memiliki master sehebat asosiasi bela diri, tapi jika mereka berani menaruh pikiran pada keluarga Han, mau aku harus mempertaruhkan satu keluargaku, aku juga tidak akan membiarkan hidup lancar." Jerry yang menggeleng kepala tak berdaya, "Semoga seperti itu, dan kitalah yang berpikir terlalu banyak. Tapi entah bagaimanapun, harap kepala keluarga Han tenang dalam bertindak, berjaga-jaga lebih baik. Untuk urusan dengan asosiasi bela diri ini terjadi karena dirinya, Jerry yang tidak ingin melibatkan orang lain." Alfredo Han tertawa, "Tuan yang tenang saja, aku akan menahan diriku." Usai berbincang sesaat dengan Alfredo Han, Jerry yang pun meninggalkan Hotel Zhongshu. "Kakak ipar." Baru saja keluar dari hotel, sebuah suara familiar pun terdengar. "Yumi, mengapa kamu berada di sini?" Melihat Yumi Qin, Jerry yang sedikit kebingungan. Sebagai CEO cabang Jiangsu Group Yanchen, Yumi Qin juga mendapatkan undangan, namun itu hanyalah sebuah acara pertemuan rendahan. Saat ini, matanya memerah, bahkan wajahnya juga terlihat sedih, tampak jelas kalau ia menemui kesulitan. "Acara pertemuanku sini juga baru saja berakhir," jelas Yumi Qin. "Bagaimana dengan acara pertemuan hari ini?" tanya Jerry Yang. Ia tidak langsung menanyakan apa yang terjadi pada Yumi Qin. Jika Yumi Qin mau mengatakannya, ia tidak akan menutupinya. Yumi Qin mengangguk, "Masih boleh, tapi cukup beda dengan apa yang aku bayangkan." Jerry yang tersenyum, "Tenang saja, setelah malam ini, Grup Yanchen akan menjadi perusahaan terbesar satu Jiangping." Sebagai direktur Grup Yanchen, kini semua keluarga konglomerat satu Jiangping pun harus taat kepada dirinya. Kalau tidak melenceng dari dugaannya, setelah malam ini, nilai pasar Grup Yanchen akan meningkat pesat. Yumi Qin tersenyum paksa dan tidak berkata sama sekali. "Masih belum makan, bukan? Ayo aku traktir kamu makan." Jerry yang tersenyum sembari berujar, "Dengar-dengar ada jalanan kuliner makanan suku-suku. Di dalam sana ada banyak restoran suku-suku, ayo kita pergi mencobanya." Selama perjalanan, Yumi Qin tidak bicara sama sekali. Suasana hatinya juga sangat murung sembari mengikuti Jerry yang dari belakang. Biasanya harus Jerry yang bicara dulu, Yumi Qin baru membalasnya singkat. Hal ini semakin membuat Jerry yang khawatir. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Bisa-bisanya membuat suasana hati Yumi Qin menjadi begitu murung. Pada akhirnya mereka berdua ke sebuah restoran dengan tulisan berwarna emas yang bersinar yang bertuliskan, "Rumah Makan Bunga Etnis Hui," di atas papan kayunya. Pelayan restoran juga memakai pakaian khas etnis Hui dengan bahasa daerah Hui mereka. Jalanan kuliner suku pada malam hari ini sangatlah ramai. Di jalan raya luar restoran juga terdapat berbagai macam penampilan musik dari berbagai macam suku. Lingkungan yang begitu ramai masih tidak dapat membuat Yumi Qin menjadi senang.
Bukankah ini Cheokin? Dan pada saat ini, sepasang pria dan wanita muda mendadak memasuki restoran. Ujung bibir pria itu pun terangkat pelan, sembari memandang Yumi Qin penuh arti. Sedangkan wanita di samping pria itu tengah menggandeng lengan pria itu, sambil menyipitkan mata memandang Yumi Qin berujar, "Aku kira siapa, ternyata wanita jalang yang dihujat orang-orang pada acara pertemuan tadi." Bersambung.